Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pastinya saya harap semuanya sehat yang nonton video ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat sehat dan juga nikmat keimanan dan ketakwaan di tengah kondisi yang masih pandemi, nggih. Kita masih diberikan banyak sekali kemudahan. Tentunya kita patut bersyukur agar dilipat gandakan segala nikmatnya itu. Baik, hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat saya kenal, tapi lama tidak berjumpa. Sekali berjumpa melalui tatap maya ya, nggak apa-apa. Yang penting kita nanti bisa bercerita dengan beliau, dengan orang ini dalam acara saya ya, dengan tajuk ya ini ya, CLBK ya. CLBK ya, dalam konsep siniar ya, siniar atau podcast. Nah, saya baru kemarin cari apa sih padanan kata dari podcast, ketemu di laman Badan Kemdikbud, ternyata siniar. Nanti mungkin bisa diceritakan oleh narasumber saya, oleh teman saya ini, karena nanti narasumber ini cerita sendiri bagaimana dia perjalanannya sampai sekarang ini sebagai apa, nanti biar dia cerita sendiri seperti itu. Pertama ingin saya sapa dulu. Assalamualaikum Miranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doni. Karena kabarnya sehat ya? Akhirnya tatap muka beneran ini. Ya. Karena antar muka. Jadi wong Jakarta saiki ya? Wong Bogor, Don. Oh, di Bogor ya, bukan di Jakarta ya? Orang Bogor. Oh alah, iya. Sepertinya ini muka-muka kecewa tidak mudik ya ini ya? Iya, dinikmati saja. Oke, sudah berapa tahun nggak mudik, Mir? 2 tahun ini ya? Ya, kalau Lebaran 2 tahun ini nggak mudik. Nah ya, Tapi tetap pulang kampung kok beberapa bulan yang lalu. Oke, berarti wis DCI ya, sudah mendahului gitu ya untuk pulang kampung bersama keluarga di rumah sana. Oke, Mira, ini konsepnya podcast atau siniar dengan tajuk ini, cerita lama belum kelar, bukan cinta lama belum kelar ya, tapi cerita lama. Ya. Cerita apapun yang diceritakan, nanti monggo. Ini konsep seperti bincang-bincang ya, atau talk show apa ya, gelar bicara seperti itu ya, gelar bicara. Oke, sebelum kita mulai untuk wawancara, untuk ngobrol, saya ada kuis nih, Mir. Nah, harus dijawab ya. Kalau di Corona ada rapid test, di CLBK senior saya juga ada rapid test ini ya, atau tes cepat, Mir. Tes cepat ya? Ya. Tes cepat. Harus dijawab, semuanya harus dijawab, tidak boleh dikosongi. Tapi mohon maaf, ini tidak ada hadiahnya ya. Hadiahnya nanti biar dibalas oleh Allah. Oke. Kuis pertama, pertanyaan pertama. Kota mana yang paling berkesan? Wonogiri apa Jakarta? Wonogiri. Wonogiri. Ya, nanti alasannya apa bisa diceritakan. Pertanyaannya kedua, pilih jadi guru atau analis bahasa? Pilih jadi guru sebenarnya. Guru ya? Oke, nanti bisa disampaikan ya alasannya apa pilih jadi guru. Pertanyaan ketiga, ada Muhammad Romadi atau Sarwidi Suwandi? Waduh. Berat nih. Harus dijawab ini. Muhammad Romadi atau Sarwidi Suwandi? Paling dua nama. Mohon maaf. Mungkin yang terakhir ketemu ya. Prof. Sarwiji lah. Prof. Sarwidi Suwandi. Nanti ceritakan ya.
saya juga kenal, makanya saya tanyakan ini. Insya Allah beliau-beliau nggak akan nonton kayaknya. Oke, pilih mudik atau pulang kampung? Mudik lah. Mudik ya, oke. Ini ya dua kata yang jadi ini ya, jadi perbincangan secara nasional. Bedanya apa begitu? Baik, pertanyaan terakhir nomor 5. Sebutkan satu kata yang menggambarkan karakter Miranti. Satu kata. Ceplos-ceplos kali ya? Ceplos. Oke, itu dianggap satu kata ya. Spontanitas ya. Iya. Spontanitas, ceplos. Ya. Oke. Baik, ya 5 kuis sudah dijawab dengan baik oleh Miranti. Kita akan ngobrol. Jadi ngobrolnya ini berpaut dengan pertanyaan tadi, Mir. Pertanyaan pertama kan Wonogiri atau Jakarta ya, atau Bogor lah. Sekarang kan di Bogor. Berkaitan dengan Wonogiri, setahu saya memang Miranti asli Wonogiri ya. Ya kan ya? Oke, mungkin bisa diceritakan mengapa memilih Wonogiri. Jadi masa kecil barangkali ya sampai sekolah. Iya. Karena saya tahu kuliahnya di Solo, jadi hijrah ke Solo. Sebelum hijrah ke Solo, kira-kira apa sih ya cerita yang menarik dari masa kecil Miranti sewaktu lahir dan hidup sampai remaja di Wonogiri begitu, Mir? Silakan, Mir. Oke, ini saya jelaskan dulu kah yang kenapa saya milih Wonogiri daripada Jakarta? Oh ya betul. Ya. Silakan. Iya ya. Sebenarnya gini, saya agak mungkin dikatakan tersesat di jalan yang benar mungkin ya. Jadi ya. Sedikit ini sebenarnya dari kecil sampai kemudian saya harus berhijrah ke Jakarta itu selalu menjadi gambaran dari saya itu Jabodetabek bukan tempat untuk tinggal sebenarnya, termasuk Jakarta berarti dengan segala kesibukan dan gitu. Dan kemudian makanya sampai sekarang pun Wonogiri tetap akan menjadi lebih favorit, intinya lebih favorit ya gitu. Apalagi yang lebih terasa sekali itu saat pandemi Don gitu. Karena kan orang bisa mengatakan virtual bisa lah ya gitu dengan silaturahim dan lain-lain. Tapi ada yang tidak bisa digantikan gitu. Karena saya suka makan sebenarnya makanan-makanan dari Wonogiri ataupun dari Solo dan sekitarnya itu tidak bisa digantikan dengan yang ada di sini walaupun itu sejenis gitu. Itu sebenarnya. Apalagi bakso ya, bakso Wonogiri ya. Iya, apalagi bakso dan beberapa makanan yang hanya ada di Wonogiri gitu. Kalau dikirim ke sini sudah basi sebenarnya dengan ekspedisi itu gitu. Sama itu ya Mir ya. Terus yang paling salah satu yang terkenal. Ya. Kacang mete ya katanya juga enak-enak yo. Kacang mete. Iya, kalau kacang mete masih bisa. Oke, dilanjut Mir. Gitu. Oke, dilanjut ya. Untuk cerita masa kecil apa ya yang unik? Karena saya dari kampung, mungkin generasi-generasi milenial sekarang sudah sangat tidak bisa ya, sepertinya bukan sangat gitu ya, anak-anak kecil itu lebih suka gawai gitu. Jadi ya jadi kalau dulu itu memang masih ada yang namanya bermain gitu, tak umpet, kemudian apa ya? Nah, sebenarnya ini agak bagus ya karena teman-teman saya tuh hampir semuanya cowok gitu. Jadi ngambil jambu tetangga gitu sih sebenarnya yang sebenarnya itu juga milik teman-teman gitu. Hanya ya kalau ditanyakan sekarang halal sih sebenarnya karena milik teman juga, cuma naik pohon itu sepertinya lebih atau jatuh dari pohon sampai nggak masuk sekolah karena tangannya kakinya inilah itu paling mungkin
yang bisa diceritakan dari kecil. Berarti ini ya, apa namanya? Lingkungan sekitar banyak cowoknya ya? Ya, karena lahir apa ya, seumuran saya itu saya sendiri yang cewek gitu. Oh, berarti ini ya, sering apa namanya, jonjang umpet, main layangan, kelereng gitu ya Mir ya? Ya. Panjat pohon ya. ya? Itu terus ya mainnya itulah. Kira-kira? Jarang sekali malah dimasak masakan dan teman-temannya gitu. Oke, sekarang kita kerucutkan Mir. SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Ini lulus SD nggak sih? Lulus ya? Lulus, saya nggak lulus TK dong. Oke, dari kelas 1 sampai kelas 6, kira-kira apa yang paling favorit, yang paling berkesan ketika bergaul dengan teman sebaya, yang masih diingat? Kalau saya kan, ini tiap habis subuh seperti bulan Ramadan itu pasti bersepeda. Habis subuh masih pakai sarung, jalan-jalan alun-alun, lihat orang main mercon. Nah itu kan berkesan. Itu SD itu Mir. Kalau Mira apa itu? Iya, sama sebenarnya ya, kita hampir mirip gitu. Bersepeda pagi-pagi terus main mercon. Nah, dari mulai mercon itu sebenarnya ada cerita gitu. Wih, apa ini? Apa ya dulu? Jadi dulu itu ada yang bambu itu ya, Mas. Kalau di kampung itu merconnya tuh ada masih pakai bumbung ya, bumbung gitu kan. Itu kan ya tadi ya dengan teman-teman gitu. Saya nggak tahu depan saya itu ada teman saya yang lagi di depan bumbung itu gitu. Saya nyalakan si mercon ini, alisnya kena separuh gitu, bakar gara-gara saya gitu. Sebenarnya jadi apa? Karena dia posisinya masih di depan ini. Ya, gitu. Oh, berarti apinya itu membakar alisnya temanmu itu tuh? Iya gitu. Iya. Untung masih kecil ya, waktu itu masih kelas berapa ya? Cerita yang sama, Mir. Cerita yang sama. Cerita bisa yang tumbuh sama. lagi sih sekarang gitu. Untung bisa tumbuh lagi ya alisnya ya. Iya, untung bisa tumbuh lagi ya. Cerita yang sama. Itu saya bisa dituntut ini. Tapi langsung minta maaf toh, Min? Tapi langsung minta maaf kan ya? Iya, langsung minta maaf karena ya bagusnya anak kecil tuh kayak gitu ya. Iya. Dulu gitu, kalau sekarang malah ini ya, malah apa namanya, nesu, malah marah begitu, bukan minta maaf seperti itu. Oke, SD. Kita lanjut ke SMP. SMP sudah ini ya, sudah beranjak dewasa atau balik pastinya. Kalau mungkin kelas 1 SMP masih terbawa anak kecil ya. Nah, kelas 2, kelas 3 pastinya ada peningkatan secara emosional ya. Ya, kalau SD mungkin semuanya kita ini ya, semuanya berteman. Kalau SMP mungkin mulai ngegeng ya. Kalau Mirani bagaimana? Ngegeng gitu. Apakah juga geng atau malah jadi ketua geng ini kayaknya Mirani? Saya enggak sih, karena waktu SMP ini saya merasa akhirnya kembalilah punya teman-teman perempuan ya gitu. Waktu SD kan teman-temannya cowok semua ini. Jadi begitu SMP itu kenal dengan teman-teman perempuan yang akhirnya jadi dengan teman-teman cewek itu asik juga gitu. Enggak. Karena frame-nya dulu kalau berteman dengan anak-anak cewek itu nangisan gitu loh. Cengeng ya, Don ya gitu. Ya, jadi kalau sudah SMP kan anak-anaknya sudah mulai sudah mulai merasa remaja, jadinya sudah mempunyai teman gitu. Jadi kembali ke kodrat lah gitu. Oke. Lebih ini ya, ketemu teman yang benar-benar satu frame, satu emosional, satu mungkin hobi yang sama karena sama-sama perempuan. Oke, mumpung ingat, gimana nih secara akademiknya Mir? SD bagaimana? SMP bagaimana? Akademik ranking 1 kah? Atau ranking berapa begitu? Aduh, malu saya ceritain ini. Kalau seperti apa yang dikatakan Doni lah. Boleh ya, maksudnya kan
waktu ketemu Miranti kan kuliah ya. Setahu saya kan Miranti nilainya pasti mendekati 4 IPK-nya atau 37 sampai 39. Nah, kayaknya ini dari SD sudah memang kelihatan bagus di akademik. Memang ini ya pasti 3 besar ya Mir, atau 1 terus Mir? Seingat saya ya dari SD sampai SMA iya 1. Wah, terakhir yang iya. Tinggal 1 ya. Itu memang karena naluri sendiri, maksudnya memang hobinya belajar atau ada, kalau mungkin kita masih kecil pasti disuruh orang tua ya, dari disuruh itu jadi kebiasaan belajar atau bagaimana Mir? Kok ranking 1 terus? Saya ini hampir tidak pernah jadi ritme ataupun ya gimana ya, panjangnya belajar saya itu tidak sepanjang teman-teman belajar mungkin ya. Teman-teman itu kalau belajar bisa 2-3 jam, saya tidak gitu. Jadi kalau besok ujian, saya malamnya biasanya tidur. Pelor sebenarnya saya gitu. Kalaupun hari-hari biasa saya malah nonton TV. Hanya waktu belajar itu saya lakukan setelah, jadi ini dari kecil sih, memang dari kecil itu habis subuh atau setelah sholat malam gitu. Dan itu tuh ritmenya durasinya itu tidak lebih dari 1 jam sebenarnya, Don. Berarti ini ya apa namanya? Kecuali kalau ngerjakan tugas ya. Cari waktu yang benar-benar sunyi begitu ya Mir ya, tidak ada suara-suara bising. Tapi sebenarnya durasi waktu belajarnya nggak begitu panjang ya. Berarti kecepatan kecepatan memahami pelajaran mungkin ya, yang faktor pendukung itu. Oke. Di SMP biasanya ya, ada ekstrakurikuler ya. Biasanya kalau kita bicara pelajaran kan standar-standar aja lah, yang 1, 2, 3 tugas, ada guru galak. Nah, berbicara guru, ada guru yang paling berkesan nggak ini menurut Miranti, yang mungkin sampai sekarang masih kontak, masih menjalin silaturahmi? Biasanya guru, kalau orang pintar-pintar biasanya guru-guru yang eksak ini ya, guru matematika, guru fisika. Ya. Saya sampai sekarang ya, mohon maaf ya, pada libur guru saya tidak berkontak karena beliau ini kebanyakan dari luar kota Don gitu. Jadi dari SMP gitu tuh kebanyakan rumah-rumah beliau itu di Solo dan Klaten gitu-gitu malah. Semua guru menurut saya sih berkesan gitu, karena saya bukan tipe orang yang punya nah ini beratnya saya tidak punya pelajaran favorit sebenarnya gitu. Jadi sama aja gitu kan. Jadi semua guru menurut saya mempunyai kesan masing-masing gitu. Cuman waktu itu sebenarnya sama sih, guru kesayangan atau apalah ya gitu. Saya punya kesan tuh dengan guru matematika gitu. Karena beliau ini beberapa lah ya, mungkin jadi eksak ya. Jadi tapi bahasa Indonesia juga ada sih gitu. Beliau ini cara berpikirnya itu cepat, kemudian mengambil tindakan itu begitu cepat gitu ya, spontanitas dan lain-lain. Saya suka dengan beliau gitu. Tapi kemudian yang menjadi olok-olokan teman-teman gitu, sempat keliru Don mengisi mengisi di rapot saya gitu. Angkanya itu tertukar gitu dengan teman gitu. Terus karena waktu itu ya itu satu-satunya sampai sekarang jadi berkesan, jadinya nilai saya di rapot merah ya satu-satunya itu gitu. Dapat nilai 5 Don. Tapi itu salah. Karena nggak saya ganti. Jadi dibiarkan saja gitu. Tapi itu salah memasukkan kan gurunya? Iya kira-kira seperti itu sih. Cuman akhirnya ditanya, Mira mau diganti nggak? Oh ya sudah, biarkan saja. Itu jadi ya starting point, maksudnya poin yang sangat berkesan ya, nilai yang sangat berkesan gitu ya. Tapi pasti mempengaruhi ini ranking. Mempengaruhi ranking ya Mir ya, berarti ya Mir.
mempengaruhi ranking berarti Enggak. atau enggak ya? Enggak, tetap. Enggak, tetap Oke, gitu. oke. Ini berarti nilai 5 yang ajaib ya ini ya. Iya. Oke. Kalau di SMP ikut apa, Mir? OSIS atau PMR Ya, itu biasanya? SMP. SMP ya. Nah, Untuk ekskulnya apa? saya tidak di itu. Saya tidak ngambil ekskul OSIS, PMR, pramuka. Pramuka saya ngambil gitu karena pramuka wajib ya gitu. Saya ngambilnya drum band. Oh, drum band. Ada Luar mungkin ya teman-teman. Iya. Jauh ya kan? Aduh banget ya drum band. Apa bagian apa? Bercimbal atau ini snare drum? Oh enggak. Apa? Yang drum itu ya? Snare Yang drum. drum ya? Snare drum. Iya. Sekarang masih bisa? Apa wis lali kabeh? Wis lali kayaknya kalau disuruh ikut malah jadi pingsan di lapangan kayaknya. Gak pingsan, senarnya tuh jebol kabeh kayaknya malah. Oke, SMP. Tadi ya salah satu hal yang menarik, salah input nilai gitu ya. Akhirnya beranjak ke SMA. SMA ini lebih banyak bunga-bunga ya, bunga-bunga kehidupan. Nah, membentuk jati diri katanya awal-awal tuh di situ. Apa yang menarik ini di SMA, Mir? SMA 1 ya, Wonogiri ya? Saya SMA 2. SMA 2. Oke, oke. Iya, saya SMA 2. Gimana nih SMA? SMA yang paling berkesan? SMA ini kalau bunga-bunga dan lain-lain saya kayak nggak ngalamin deh, Don. Ya, kayaknya karena Fokus saya belajar. Anak kampung yang kemudian iya, jadi saya anak kampung gitu yang kemudian berangkat ke kota, dalam tanda petik ke kota karena Wonogiri ini kan SMA 2 ini kan batas kota ya. Sedangkan rumah saya ini di perbatasan Gunung Kidul, Don. Jadi batas selatan ke batas utara gitu. Jadi gimana nggak sempat karena pagi setelah habis subuh saya berangkat. Pukul 5 lah. Pukul 5 itu saya sudah berangkat ke sekolah gitu. Setelah menjelang maghrib baru sampai rumah gitu, Don. Jadinya ya kegiatannya gitu-gitu aja gitu. Ya ekstrakurikuler, kemudian jadi kami tuh kayak mengerjakan PR itu sebelum pulang gitu karena kami anak-anak kampung yang harus menempuh perjalanan jauh. Iya. Jadi ada beberapa PR yang kayak kita kerjakan di kelas gitu. Jadi salah satu hal yang berkesan itu ya, Mir ya. Pasti ini ya, apa namanya? Perjuangannya ya, nilai perjuangan dari kampung sampai ke sekolah SMA itu berangkat pagi pulang menjelang maghrib pasti berkesan ya karena pastinya 3 tahun ya minimal 3 tahun ya Mir ya di SMA ya kayak gitu ya. 3 tahun. Sampai hafal nama busnya ya, Gunung Mulia atau apa? Ya sampai sekarang pun dari Rp1.000 kan. Ya. Apa nama bisnya? Gunung Mulia atau apa yang Wonogiri ya? Apa ya nilainya? Saya nggak pakai Gunung Mulia, saya pakai Raya Sarigiri. Oh gitu. iya, Raya Sarigiri. Gitu-gitu lah. Oh iya benar. Oke, benar. Berarti ini ya lebih ke perjuangan ya. Kalau SMP itu masih di dekat rumah ya, Mir ya? SD dekat rumah. Iya, SMP dekat rumah lah, naik angkot lah SMP. Berarti yang katakanlah sampai jauh harus pakai moda transportasi di ini ya, di SMA ya. Ya, karena mungkin siklusnya seperti itu sampai nggak ini ya, sampai nggak memikirkan bunga-bunga tadi ya, Mir ya. Enggak, ya kayaknya terus ini Don masih sudah langsung masuk rohis kan, jadi nggak mikir yang kayak gitu kan. Oh, anak rohis juga ya. Oke. Rohis kan ini ya salah satu agen syiar Islam di sekolah ya. Ini ya. Kalau saya SMA ikutnya PMR sih Mir, jadi lapangan terus ya, sama pramuka, kuburan dan seperti sama PMR juga. Iya, anak rohis ya. Luar biasa. Anak rohis dan anak PMR, karena biasanya anak PMR juga anak rohis gitu. Iya. Apa namanya? Kayak gabung gitu ya bersama begitu. Iya. Oke. SMA lulus terbaik atau bagaimana Mir? Lulusan terbaik SMA?
Enggak ya? Enggak. Kemudian Biasa-biasa saja sih. kemudian pasti ikut SPMB, nah, diterimalah di UNS ya. UNS. Iya. Oke, pilihan keberapa Mir UNS? Saya pilihan pertama Don. Bahasa Indonesia? Karena waktu itu 2006 bahasa Indonesia pilihan pertama. Luar biasa. Langsung diterima, ketemulah tadi 2 orang yang saya jadikan kuis ya, Pak Romadi dan Sarwiji Suwandi. Ya. Jadi mengapa memilih Sarwiji Suwandi, Mir? Sebenarnya dua-duanya menginspirasi dan ya jelas. Dan sangat menginspirasi sebenarnya. Kalau disuruh diceritakan dengan Pak Rohmadi ini memang beliau ya, Doni sudah sangat kenal dengan beliau. Iya. Dia kata-katanya, perjalanan hidup beliau gitu-gitu sangat menginspirasi kita ya sebenarnya. Penuh energi beliau, Pak Rohmadi. Iya, jadi kemampuan untuk mentransfer energi beliau itu luar biasa kepada anak didiknya ya. Itu yang kemudian sampai sekarang saya tetap belajar itu gitu. Bagaimana kemampuan beliau menyampaikan apapun itu sangat inspiratif gitu. Dan salah satu inspirasiku gawe YouTube ya Pak Romadi itu. Beliau kan juga YouTuber sekarang. Iya. Ya, beliau YouTuber. Luar biasa kemampuan beliau untuk berubah dan mengikuti arus perkembangan zaman itu sangat cepat gitu. Sekarang kan beliau punya tagline itu loh, Ratu Lisa, rajin membaca, menulis apa itu lagi saya lupa itu. Ya, menulis dan membaca gitu. Membaca ya. Kalau Prof. Sarwiji memang ini ya senior gitu ya Mir ya. Iya. Senior dan tadi karena saya itu kan tadi ya salah satu sifat saya kan spontanitas ya. Karena spontanitas itu kadang-kadang bekerja itu terlalu cepat gitu dan mikirnya. Nah, saya belajar dari Prof. Sarwiji dari ketenangan beliau. Beliau itu kan tenang. Kenapa tadi saya milih beliau? Karena terakhir saya ketemunya dengan beliau Don di Jakarta. Oh, acara kongres. Ini kongres bahasa ya. Kongres ya. Bahasa. KBI 9 ya. Oke. Kongres bahasa ya. Ngobrol apa sama Prof. Sarwiji? Ya hanya ya sekadar di mana sekarang gitu. Kok bisa nyasar dalam tanda petik di badan bahasa gitu. Kapan main lah gitu ke prodi gitu. Karena beliau juga sama kayak Pak Rohmadi ya, di mana-mana penggemarnya banyak. Oh iya. Salah 2 dosen favorit di PPI SI Unim ya, PPSI Unim. UNS maksudnya. Oke. Menjiwai sekali ya Unimnya. Oke, terus berbicara kuliah ya kita berdua ini ya pemirsa, kita berdua ini teman kuliah dan salah satu dosennya tadi yang dipilih itu Prof. Sarwiji memang banyak penggemar karena memang sifat beliau juga terkait keilmuan beliau di bidang pembelajaran bahasa Indonesia banyak diakui oleh banyak orang sehingga memang inspiratif seperti itu. Termasuk Pak Romadi ya. Tadi saya katakan penuh energi begitu ketika kuliah, malah seringnya bukan materi kuliah yang disampaikan ya Mir ya. Tapi motivasi. Itu yang selalu ditunggu-tunggu sebenarnya. Iya. Jadi setelah kuliah materi kuliah pasti motivasi dan itu cenderung yang mendorong kita untuk meraih sesuatu yang ditargetkan seperti itu. Iya, benar. Oke. Kalau kuliah barangkali saya juga sudah tahu ya, tapi saya nggak tahu selama 4 tahun kuliah lulus 4 tahun ya atau 3,5 Mir? Kuliah. Saya nggak bisa 3,5. 4 tahun. 4 tahun ya. Sampai semester 8. Oh, 4 tahun sampai ya. Semester 8. Oke, 4 tahun. Nah, aku 5 tahun 9 bulan, Mit. Nggak apa-apa lah, dimaksimalkan. Yang penting lulus ya. Itu ya. Yang penting selesai. Apa yang sudah kita mulai itu selesaikan gitu. Iya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Selesai. Iya. Oke, 4 tahun sering berjumpa di dalam kelas, tapi saya nggak tahu momen apa yang paling berkesan
sama Miranti selama 4 tahun kuliah di PBSI Unim, saya kurang tahu. Yang jelas kita pernah makrab ya, malam keakraban di Tawangmangu dengan teman-teman, dengan guyon-guyonannya, dengan kisah-kisah yang unik ya di Tawangmangu. Tapi nggak tahu itukah yang jadi momen yang paling berkesan buat Miranti. Apa Mir yang paling berkesan selama kuliah di UNS? Apa ya? Semuanya itu sebenarnya berkesan ya sebenarnya gitu. Jadi saya merasa itu merantau pertama ya Don. Ya. Jadi akhirnya ketemu orang-orang baru yang ya mungkin puncaknya di makrab ya. Iya. Kita kan belum saling kenal gitu, tapi kemudian menjadi menjadi saudara, dan itu saya baru ngerasa oh kita bisa jadi saudara tidak harus ada ikatan darah gitu. Itu sih sebenarnya yang sangat berkesan, lebih ke pertemanan kita saja gitu. Apalagi Miranti juga ikut ini ya, SKI ya, pasti banyak saudara seiman yang lebih luas ya jangkauannya ya. Ikut SKI juga ya Mir ya kalau nggak salah ya. Ikut SKI juga ya Mir ya kalau nggak salah. SKI. Iya, saya ikut SKI. Ya. Ikut BEM juga kalau nggak salah ya, BEM. Ya, BEM fakultas tapi. BEM fakultas ya. HMP juga ya. Yang ketuanya adalah saudara kita Suseno. Iya, saudara Seno. Oke, lulus kuliah. Tadi saya tanyakan pilih guru atau analis bahasa. Nah ini cukup unik ya. Sekarang kan Miranti sebagai analis bahasa ya, tapi kok malah memilih guru? Apa yang menarik jadi guru, Mir? Kalau guru kan, saya ingat ya, nggak tahu omongannya siapa, kalau memilih jadi profesi guru itu siap kere, siap prihatin, ini malah dipilih Miranti. Bagaimana, Mir? Pernah jadi guru ya? Pernah jadi guru ya? Ya karena saya pernah jadi guru. Guru berapa tahun ya? Dari kita lulus S1 sampai 2015. Berarti 5 tahun lah. 5 tahun. Di mana? Jadi guru. Di SMP atau SMA? Kalau ya SMP, SMA. Oh. Jadi pagi ada dua sekolah gitu, Don. Tapi itu waktu jadi gini, waktu jadi gurunya di SMP SMA sih hanya 2 tahun. Ya, sebelumnya kan saya ngajar di bimbel ya. Itu sih yang guru memang cita-cita kali ya, karena kita sudah dari S1, S2 berada di keguruan ibaratnya gitu. Ngerasa kita bisa berinteraksi langsung dengan siswa dan itulah. Iya. Bukan cita-cita sebenarnya, Don. Cita-citanya bukan gitu. Bukan jadi guru. Oh, cita-citanya apa? Dokter. Nah, saya beda nih. Dari kecil memang saya tidak pernah bercita-cita jadi dokter dari kecil. Sekitar teman-teman pengen jadi dokter, saya tidak gitu. Nah, saya ngomong di depan orang yang saya punya cita-cita sebenarnya gitu. Cita-cita saya sebenarnya dari kelas 4 SD itu pengen jadi dosen, Don. Gitu. Dosen ya? Ternyata belok ke analis bahasa. Sebenarnya sama ya, guru dengan dosen ya, seperti itu. Tapi memang mirip. Apa namanya? Dari kecil sudah punya cita-cita yang cukup tinggi ya. Karena dosen gitu kan, rata-rata kan guru-guru ini sudah di atasnya guru gitu, dosen. Oke, malah aku Mir yang jadi dosen sepertinya juga tersesat di jalan yang benar. Iya. Oke. Ya, jadi saya merasa berada di depan orang yang sudah mencapai cita-cita saya kan berarti. Ya, kita saling mendoakan lah. Yang jelas kita harus bersyukur dengan kondisi sekarang, profesi sekarang seperti itu. Tapi guru tadi sudah diceritakan ya, kita memang disetir jadi guru. Kalau sekarang bagaimana, Mir? Sebagai seorang analis bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya, singkatannya itu. Badan Pengembangan dan iya. Nah,
Ya. Bagaimana aktivitasnya sekarang Mir untuk kondisi sebelum pandemi atau pas pandemi, apa ada perbedaan dan kira-kira intinya apa sih analis bahasa itu? Analis bahasa itu kan kalau di kami ada 2 Don gitu. Ada yang di pengembangan, ada yang di pelindungan gitu. Jadi kalau yang di pengembangan tadi kalau teman-teman ada yang kosakata tadi Doni mengatakan ada padanan dari podcast itu siniar dan itu yang memproses adalah di analis pengembangan gitu. Pengembangan. Sedangkan saya lebih ke pelindungan bahasa Don. Oh, pelindungan. Lebih berkutat pada ya. Jadi gombalan kami bahasa aja kami lindungi gitu. Apalagi buat gombalan anak-anak pelindungan itu Don. Ya buat gombalan bisa ya Mir ya. Buat jadi bahan gombal ya. Iya. Apalagi bahasa kamu aja. Katanya. Oke, berarti ada 2 poin yang saya terima ini Mir terkait posisinya Mira sebagai analis ya, bahwa di analis bahasa ada pengembangan dan pelindungan. Kalau pengembangan salah satunya untuk mengurusi entry bahasa ya, untuk dicari padanan bahasanya kosakata baru iya, gitu kamus. Ya. Iya, Kamus. lebih ke kamus. Kalau ya, yang menyusun UKBI itu lebih ke pengembangan. Kalau Mira di analis pelindungan itu yang mengurus UKBI, KBBI itu pengembangan. KBBI. Kalau satunya lagi analis pelindungan itu lebih mengurusi mempertahankan bahasa-bahasa daerah ya berarti ya Mir ya. Juga bahasa Indonesia tentunya ya. Iya, bahasa daerah, sastra daerah itu. Nah, berarti kalau pelindungan berarti sering anjang sana anjang ini se-Nusantara ya Mir untuk mengecek atau membuat riset ya. Oke, kira-kira dari anjang sana anjang sini melakukan riset pasti menarik semua ya. Tapi yang paling menarik yang di mana Mir kira-kira Mir? Yang jauh kah? Atau yang paling sulit medannya ke tempat risetnya itu kira-kira apa? Yang mana kira-kira? Ya pasti yang semuanya menarik ya Don ya. Cuman ya memang itu yang lebih menantang karena memang di daerah-daerah yang dalam tanda petik terpencil ya, jauh, jangankan sinyal gitu, listrik tidak ada, air kadang tidak ada gitu. Itu sih sebenarnya yang lebih berkesan gitu. Akhirnya yang lebih berkesan ketika sudah di sana itu saya belajar ini sih Don, hidup minimalis ya. Ternyata bisa gitu loh, tidak usah survive ya. Keterbatasan itu. Iya. Oke. Itu yang ini. Yang paling menarik mana? Daerah mana, Mir? Kalimantan kah? Kalau kemarin saya menyimak di postingan Instagramnya Badan Bahasa itu ternyata bahasa daerah yang paling banyak itu dari Papua ya. Iya. Ya, itu. Papua itu lebih dari separuh, Don. Lebih dari separuh gitu. Ya memang yang paling menarik memang di Papua sebenarnya. Mengapa bisa gitu ya, Mira? Saya sih tidak di Papua. Yang paling menarik yang mana menurut Mira? Medan mereka kan sulit, Don. Jadi Medannya sih mohon maafin nanti dilihat di mana pun tetap menarik gitu ya. Yang berkesan itu memang di daerah Sumatera, lebih ke timur gitu, lebih ke Papua Barat. Saya ke Papua belum turun ke medannya karena di Papua baru di kota gitu. Tapi kalau Papua Barat, kemudian Maluku yang daerah-daerah di bawah itu dan yang daerah Kepulauan Aru itu yang dekat dari Papua Barat, terus kemudian NTT itu di sana sangat menarik dari segi pemandangan sebenarnya. Jadi dari segi pola hidup mereka dan tadi kesederhanaan itu sangat mengajarkan kepada kita di sana. Ada pengalaman yang cukup unik nggak ketika riset, misalnya bertemu dengan informan, ada kejadian apa, motor mati, salah jalan, atau kehujanan, atau
kertas catatan lapangannya basah atau bagaimana kira-kira yang bisa diceritakan, Mir? Di lebih ke yang terakhir kalau nggak salah ya kemarin, bukan terakhir, tahun 2000 sebelum kita pandemi gitu. Ya, di mana? Itu saya di Papua Barat. Itu sebulan Don di sana, lebih bahkan 32 hari gitu. Iya. Sempat kami cari tiket pesawat nggak dapat. Nah, sebenarnya lebih ke ini sih, Don. Lebih ke daripada naik pesawat, mending naik darat aja. Nah, itu bukan mengarungi ya, melewati hutan yang besar gitu ya. Terus di ujung jalan, ini ada ujung jalan ternyata saya. Jalan itu ada ujungnya. Dulu saya mengatakan jalan nggak ada ujungnya gitu. Iya. Ini ada ujungnya gitu. Di ujung jalan itu sudah ada di sungai gitu, dan itu di tengah hutan belantara, dan kami timnya perempuan semua, 2 orang. Wah, luar biasa. Dan kami ya, dan itu sopirnya mengatakan, Mbak gitu, karena kebetulan sebelumnya orang Jawa gitu. Saya sudah tidak bisa melanjutkan lagi gitu kan. Nah, ini harus naik. Terus saya bingung, ini nggak ada orang loh Pak. Pilihannya cuma 2, Mbak balik lagi kembali ke kabupaten kami, atau Mbak tunggu di sini sampai ada orang gitu. Itu kemudian kami, kalau misalnya mau balik jauh, mahal ongkosnya gitu. Satu kali jalan itu 5 juta. Wih, luar biasa ya. Ongkos perjalanan itu ya. Iya. Ongkos angkot, makanya kalau bilang angkotnya di sana bagus-bagus ya, ongkosnya segitu dong masalahnya. Jadi 3-5 juta lah, saya agak lupa itu. Terus kami mikir ya di situ gimana. Nah, ini kenapa sistem orang spontanitas kadang-kadang muncul di situ. Saya melihat ada salah satu motor gitu. Ini ada motor Pak, pasti ini ada orang, saya bilang. Terus kemudian adalah si bapak-bapak ini, dia mau mengantarkan dia mau membeli gula untuk istrinya yang ada di rumah situ, tapi ke kampung asal dia, tapi dia mau berenang. Itu kampung yang akan kami tuju sebenarnya. Iya, berenang di sungai. Sebenarnya bukan, dia menyeberangi karena waktu itu terputus jalannya, jadi dia menyeberangi sungai gitu. Terus ibu mau kemana? Saya mengatakan di salah satu desa di ujungnya sungai ini gitu. Ini kan ada kapal ya, bukan kapal Don, perahu ya. Kalau di sana namanya ya perahu kayu itu. Dia mengatakan ini ada perahu Ibu, katanya. Ibu mau tidak pakai perahu, tapi ini nggak ada minyaknya, katanya. Terus di mana saya bisa mendapatkan minyak itu Pak? Saya diajaklah kami ke, itu kan di perkebunan sawit ya, sepertinya gitu. Kami diajak ke pabrik sawit, kemudian mengambil si yang pemilik perahu itu dan membeli persediaan minyak tanah, bensin sebenarnya, mereka mengatakan minyaknya. Itu 1 liternya kami harus ganti 25.000 atau 50.000 ya waktu itu, saya lupa gitu. Itu dia bilang dekat saja Bu, di seberang sana gitu. Kami naik perahu kecil yang di sampingnya pasti banyak buaya, dan saya udah nggak tahu itu gimana keadaannya. Ternyata dia bilang sebentar, hampir maghrib kami sampai ke kampung itu gitu. Itu luar biasa yang sebenarnya saat di lapangan tadi ya, ini ngomong tentang kita semakin dekat dengan Allah gitu ya, semakin tergantung, semuanya itu tergantung pada Allah yang mau menunjukkan siapa penolong-penolong kita. Gitu. Karena kita pendatang. Dan saya akhirnya menemukan surga tersembunyi Don di situ gitu. Itu ya. Apa namanya? Itu ada yang itu di salah satu kabupaten. Bagaimana surganya itu, bisa digambarkan? Iya, jadi orang selama ini kita kenal dengan adanya pulau-pulau kecil atau wayak lah orang bilang, itu hanya di Raja Ampat ya. Ya. Di sana di Papua ini ada satu lagi sebenarnya, teman-teman nanti mungkin bisa ke sana.
itu ada yang sudah kenal mungkin teman-teman dengan Kabupaten Fakfak. Nah, di situ ada yang Fakfak. Nah, di situ mirip sekali dengan yang di ya wayak-wayak yang ada di Papua Barat, mirip gitu. Dan itu masih lebih dalam tanda petik lebih perawan ya, Don ya, lebih sangat terjaga tidak ya, dijamah oleh yang naturalnya lain. itu ya. Masih lebih terjaga ya. Oke, ini menarik kisahnya ya. Menyeberangi sungai yang betul banyak buayanya ya. Ya, samping-sampingnya pasti, dan itu kan sungai menuju muaranya ya. di lautan gitu. Oke. Nah, ketika sampai di sana di Fakfak ya, di tempat lokasi katakanlah penelitian, apa namanya? Pastinya ada hal yang bisa disampaikan di sini, apa namanya? Sebagai Miranti sebagai analisis bahasa. Kira-kira sebenarnya bahasa Indonesia ini didukung oleh bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Nah, bagaimana menurut Miranti bahwa bahasa Papua ini atau bahasa semua daerah ini bisa mendukung bahasa nasional ya? Karena melihat keluarga muda sekarang itu lebih mengajarkan bahasa Indonesia ya daripada bahasa daerah ya. Ya. Nah, ada anggapan dari saya seperti itu, bahwa nanti barangkali 10, 15, 20 tahun lagi bahkan bahasa Jawa itu akan hilang begitu loh Mir. Ya, apalagi kondisi sekarang banyak bahasa daerah yang hampir bahkan yang sudah punah. Nah, seperti itu. Menurut Miranti bagaimana sebagai seorang analis bahasa itu? Ini berat nih ya ngomongnya. Tapi dijawab santai aja. Maksudnya berdasarkan pengalaman, apakah memang bahasa daerah akan punah nantinya seperti itu? Kalau kemungkinan punah pasti ada ya? Iya, sebenarnya sekarang disadari atau enggak itu pasti ada gitu ya. Bahkan kalau dari UNESCO pun sudah hampir 10% ya yang sudah, saya kurang tahu ini berapa persen tepatnya yang terakhir di Endangered Language itu mengatakan berapa laju kepunahan bahasa itu. Jadi sebenarnya memang iya kalau bahasa Jawa itu sebenarnya nyadar nggak kalau ada banyak sekali kosakata yang sudah punah sekarang yang tidak bisa dipakai. Maksudnya bukan tidak bisa dipakai, sudah tidak dipakai lagi gitu. Kayak dari sederhana saja, dengan munculnya rice cooker, penanak nasi dengan listrik, itu banyak sekali loh yang sudah punah kosakatanya gitu. Dan itu semakin ke sini nanti akan semakin banyak. Seperti ada mobil, ada traktor, itu sudah sesederhana itu sih, dan sudah menunjukkan kepunahan itu. Rice cooker bahasa Jawanya apa? Rice cooker bahasa Jawanya apa? Ya, rice cooker. Maksudnya gini, sekarang sudah ada rice cooker. Anak-anak kenal nggak dengan ngaru, dandang, kukusan, cematon. Nah, itu kan sudah tidak kenal kan gitu. Itu punahnya itu pelan-pelan seperti traktor. Anaknya sudah nggak kenal garu dan lain-lain gitu. Oke. Pasti berkaitan ya dengan revolusi industri lah istilah sekarang ya. Jadi revolusi industri sangat berkaitan ya dengan pemertahanan bahasa ya, pastinya ya. Ya, jadi sebenarnya kalau UNESCO itu mengatakan semua bahasa tidak ada yang tidak ada yang aman sebenarnya. Semuanya pasti terpengaruhi. Bahkan bahasa Inggris pun juga masuk dengan kosakata-kosakata yang lain ya kan. Gitu. Bahasa Indonesia pun juga. Dan ada banyak bahasa arkais yang tidak dipakai. Arkais ya, bahasa yang sudah jarang dipakai ya. Kosakata-kosakata lama ya. Oke, kita tinggalkan yang tadi kok malah serius ya Mir ya. Kita keempat ya, mudik atau ke pertanyaan keempat tadi, mudik atau pulang kampung, itu sama kan ya Mir ya? Sama sebenarnya. Ya mungkin karena yang ngomong karena kok mungkin karena yang ngomong adalah kata itu presiden. sebenarnya kan juga
Karena mungkin yang ngomong presiden kita ya, jadi dipelintir-pelintir, dipolitisasi ya. Sama kan ya, Mir? Mudik sama pulang kampung Saya ya? kurang tahu lah itu intinya. Iya. Mungkin ada kosakata agak meluas Don. Kalau pulang kampung mungkin artinya bisa jadi ketika saya nanti misalnya mutasi. Nah, saya kan berarti pulang kampung nih. Oh Kalau iya ya. mudik itu kan katanya mulai dhisik, mulai sebentar gitu, pasti akan balik Sebentar. gitu. Kalau Karena pulang kampung itu lebaran. bisa balik lagi, bisa enggak gitu. Oh iya, betul, 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 betul. Nah, ini sudah dijelaskan ya, perbedaan mudik dengan pulang kampung. Tapi tadi Mira milihnya mudik ya, Mir ya? Oh, pulang kampung ya, Mir? Mudik dulu lah, nanti pulang kampungnya mungkin beberapa tahun lagi. Untuk sementara Miranti pilih mudik ya karena masih barangkali kerasan ya di Jakarta sebagai seorang analis bahasa. Misalnya mudik ya, Mir ya. Misalnya dimutasi, bukannya nanti dinasnya di Semarang ya? Atau tetap di Wonogiri gitu? Atau bisa ke Wonogiri? Ke Semarang, Jogja paling Don yang bisa. Ya kan ya, Semarang, Jogja kan di sana kan ya. Kantor-kantor bahasa kan di situ ya. Ya setidaknya lebih dekat lah ya dengan Wonogiri daripada Jakarta ya. Iya. Iya. Kemudian lingkungan juga. Kalau pembatasan nggak terlalu banyak lah. Iya. Oke, tadi yang kelima satu kata yang menggambarkan ceplas-ceplos. Ini agak aneh buat saya ya. Spontan. Agak aneh buat saya karena setelah saya waktu S1 kuliah bersama, saya anggap Miranti itu pendiam. Ceplos-ceplosnya di mana, Mir? Bukan gini ya, spontanitas lebih tepatnya sebenarnya. Spontanitas, oke. Saya bagaimana orangnya itu? ini sampai ya seperti tadi ya, seperti milih jurusan itu sebenarnya itu tidak seperti teman-teman yang harus dipikir lama gitu. Karena waktu itu saya tertarik di akhir-akhir SMA, saya tertarik dengan bahasa Jawa sebenarnya. Nah, itu kan ada jurusan kita kan ada bahasa daerah. Ya. Saya milihnya di situ sebenarnya. Jadi ditanya mikirnya itu kalau teman-teman menerima formulir SPMB itu sekarang namanya SNMPTN ya. Yeah. Itu tuh orang mikirnya lama gitu. Saya udah deh milih ini aja gitu. Milih gitu. Karena kemudian awalnya saya frame-nya itu ke UNY, ke Jogja gitu. Karena ada gempa waktu itu dan ibu saya orangnya. Dan itu gempa susulan masih sangat terasa ya. Jadi ibu saya itu merasa sudah jangan di Jogja gitu. Nah, UNS ini salah satu spontanitas saya sebenarnya. Seperti UNS, sekarang gitu ya? Sampai ke sini pun, ya itu lebih ke kadang mikirnya nanti deh gitu. Yang penting nggak ada perencanaan yang terlalu ini. Gitu. Kalau ceplas-ceplos, iya saya sebenarnya cerewet Don. Sekarang aja kayaknya banyakan saya ngomongin. Ya kan yang diwawancara kan Miranti. Masa hostnya yang cerewet. Kalau untuk host itu padanan katanya apa ya, Mir ya? Presenter ya, tuan rumah ya? Iya, tuan rumah mungkin. Presenter mungkin lebih ke presenter ya. Kalau dalam konteks seperti ini kayaknya presenter ya daripada tuan rumah ya. Iya, presenter. Iya. Nanti saya lihat lagi lah, sepertinya saya juga belum berani, kadang-kadang harus melihat lagi. Semakin kita belajar kayaknya semakin tidak tahu ya. Iya. Semakin ragu-ragu apa yang justru semakin ini kita semakin kayak ini loh, Mir, membatasi diri untuk jangan sampai ngomong dulu, jangan sampai posting dulu. Kira-kira padanan katanya apa? Seperti ini podcast begitu. Apa sih ya? Jadi lebih tahu, jadi pengen tahu. Oh ternyata siniar. Ketika saya baca. Nah, untuk siniar ini sendiri itu dari bahasa apa, Mir? Siniar ini atau singkatan ini? Nah, ini jujur saya juga belum berani mengungkapkan ya, Don, karena ini tadi yang dianalis pengembangan ya. Itu gitu. Iya. Iya. Sebagai penikmat bahasa daripada saya salah mengucapkan gitu ya. Sebagai pengamat bahasa juga kadang-kadang ketika ada bahasa Inggris, saya cari padanan bahasa Indonesianya itu kok merasa aneh. Kok saya nggak tahu ya ada istilah siniar, ada istilah caption itu apa, takarir. Ya kan ya? Takarir. Iya. Ini dari mana gitu loh.
Tapi saya bangga terhadap mereka ya. Kebetulan kan saya juga mengikuti ini, Mir. Ngikuti IG-nya Ivan Lanin. Nah, Ivan Lanin kan termasuk orang yang cukup populer ya untuk mengindonesiakan bahasa-bahasa Inggris gitu loh. Jadi tahu lah. Yeah. Tapi sebenarnya dia di luar badan bahasa ya, Mir, hanya sebagai mitra ya, Ivan Lanin itu. Iya, mitra kami salah satu sebagai apa ya, kan ada sebelum kami mengeluarkan kosakata ini kan tetap ada sidang komisi istilah namanya, Don. Jadi di dalamnya itu ada pakar-pakar yang ada di dalamnya. Gitu. Salah satunya beliau. Gitu. Ini terkait dengan Ivan Lanin loh. Ini teman-teman yang di nah ini mungkin nanti apa namanya mahasiswanya Doni atau anak didiknya ini beliau itu kan orang di luar bahasa ya gitu. Itu bisa loh gitu. Jadi teman-teman yang lulusan bahasa Indonesia nih harusnya lebih tertantang nih untuk lebih ahli daripada beliau atau samalah ahlinya dengan beliau gitu. Iya. Kadang saya aneh loh, Mir. Kayak ini loh. Kayak novelis ketika saya cek ternyata background-nya di luar bahasa dan sastra ya. Iya, ini sebenarnya teguran kita juga sih. Iya, seperti Terelie, kemudian siapa itu? Ivan Lanin itu, Helvi Tiana, bukan Helvi, siapa itu? Yang perempuan, Afifa Afra, itu ternyata kan biologi. Tahu ya Afifa Afra ya? Iya, Afifa Afra itu dari biologi loh. Biologi. Maksudnya, mengapa yang hebat-hebat itu justru bukan yang di lingkungan bahasa sastra Indonesia? Termasuk tamparan juga buat kita ya, Mir ya. Iya. Sebenarnya bukan ya mohon maaf saya tidak mengatakan yang dari bahasa ini tidak hebat. Cuman ya emang benar agak aneh ya jadi seorang ekonom gitu ya. Ekonom atau IT ya saya agak ini dari Pak Ivan Lanin ini kemudian bisa menjadi ahli bahasa, bahkan sekarang beliau punya narabahasa gitu kan. Narabahasa, teman-teman. Oke. Iya, tapi memang untuk jadi ngobrol bahasa ini, Mir ya. Tapi apakah tadi sudah sempat saya tanyakan cita-citanya itu dosen bahasa, Mir, atau dosen apapun? Awalnya saya tertarik di gini, ya itu tadi ya. Iya. Apapun awalnya, apapun. Terus sempat terpikir saya masuk ke pertanian, itu SMA itu. Tapi nggak mau jadi dosen, Don. Jadi di pertanian itu pengennya jadi, ya namanya anak SMA ya idealis gitu. Pengen jadi petani tapi lulusan pertanian gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Jadi apapun lah, dosen apapun. Tapi kemudian tertarik dengan bahasa Indonesia karena bahasa daerahnya tadi. Oh, ada bahasa Indonesia dan daerah itu ya. Tapi ternyata sedikit sekali kan muatannya gitu. Tadi saya bilang tersesat di jalan yang benar nih. Iya. Jadi kelingan si Kajar Bu Sri Astuti ya. Iya. Bu Sri yang sangat rendah hati kalau beliau. Iya. Bu Sri Astuti. Oke. Tapi berbicara impian ya. Apakah kondisi Mira sekarang, profesi Mira sekarang meskipun kita sudah tahu bahwa cita-cita dulu itu dosen, kondisi sekarang sebagai analisis bahasa, apakah itu sebagai pernyataan bahwa cita-citanya tercapai atau ada impian lain yang memang masih perlu dikejar, Mir? Impian, salah satu impian saya tercapai di sini sebenarnya, Don. Gitu. Ada ya waktu itu kan kita masih muda ya, mungkin kalau tidak salah saya waktu SMA itu masih ingat nggak ada nulis impian gitu ya, 100 impian yang ya itu saya ikut lah gitu. Masuk dalam badan bahasa, saya itu punya impian keliling Indonesia sebenarnya. Dan tercapai ya? Meskipun walaupun sekarang semua ya? belum iya. belum semua, 34 provinsi itu belum semua. Gitu. Dan waktu itu juga mikirnya gratis lah kalau bisa gitu. Tapi impian saya waktu itu ini, Don. Keliling Indonesianya karena kuliner. Nulis buku sebenarnya gitu.
Iya, jadi impian saya masih tertulis di sana. Saya keliling Indonesia karena buku saya sebenarnya, tapi sampai sekarang Loh, belum tercapai. sebenarnya kan bisa Mir sambil riset ketika makan kan bisa ngevlog soal kuliner misalnya itu buat jadi buku atau Iya. pengalaman ya pengalamannya itu bisa jadi novel atau cerpen kan bisa sebenarnya ya. Hmm. Hmm. Ya, sebenarnya gitu, tapi sense menulis saya kayaknya belum terasa banget, Don. Mungkin ini ya apa namanya kemauan sudah ada tapi untuk memulainya itu ya memulainya nunggu momentum yang pas ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk sekarang kan tidak jauh beda dengan dosen ya Mir ya, karena dosen juga salah satu tridharmanya kan meneliti ya. Mbak Mira juga meneliti ya, seperti itu. Tapi kalau untuk publikasi bagaimana Mir? Apakah diberikan kebebasan dari badan untuk publikasi ilmiah? Misalnya Miranti riset ada hasil itu dijurnalkan. Itu bagaimana? Boleh ya? Atau membuat buku seperti itu? Itu sangat 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 didukung sebenarnya, Don. Jadi kayak kami membuat bunga rampai, kemudian jurnal-jurnal ilmiah gitu-gitu, tetap kami lewat itu karena perluasan ide itu kan lewat gitu-gitu ya. Iya. Itu pasti hasil akhir kami pasti ke situ. Saya pikir karena Miranti kan apa namanya riset kan dibiayai oleh apa namanya katakanlah oleh kantor. Nah, nanti hasilnya juga harus atas nama kantor itu enggak seperti itu ya. Tetap bisa enggak tetap bisa apa namanya menulis artikel jurnal gitu bisa ya. Buku jurnal juga sama kita bisa ambil dari situ. Impian setidaknya tidak jauh berbeda ya dengan kondisi sekarang tidak jauh berbeda dengan impian masa lalu. Nah, kalau ini ada satu konsep juga seandainya masih bisa, kira-kira Miranti ingin apa begitu? Maksudnya begini. Misalnya katakanlah semoga tidak dimaknai yang berbeda ya. Seandainya bisa waktu berputar, saya ingin jadi ini. Misalnya saya ya. Seandainya kalau bisa waktu dimundurkan, saya ingin jadi usahawan. Teman kita kan ada yang sukses tuh si Joko Widodo jadi pengusaha batik. Kalau Miranti apa? Apakah betul-betul sudah nyaman dengan analisis bahasa sekarang atau memang sebenarnya di antara cita-cita itu ada satu yang pengen terwujudkan gitu loh? Ya itu Don, tadi saya itu kenapa pengen jadi guru sebenarnya lebih ke saya pengen sampai sekarang tuh mungkin jauh dari impian dan semoga bisa gitu. Saya pengen mendirikan sekolah gitu dengan kurikulum yang siap pakai di masyarakat gitu. Sebenarnya itu dan ada lagi kalaupun saya juga bertanya-tanya kenapa waktu kecil saya tidak pengen jadi dokter ya gitu. Itu yang sampai sekarang saya mempertanyakan kenapa saya tidak jadi dokter padahal kalau lihat sekarang pandemi sebenarnya lebih dibutuhkan gitu. Oh iya. Itu sebenarnya kalau ini sih lebih nyata di masyarakat. Bukan berarti yang kita semuanya tidak nyata di masyarakat ya, enggak. Ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan secara panggilan jiwa Miranti itu tergolong orang yang sangat bersimpati empati untuk melayani masyarakat ya. Pengen jadi guru. Ya, lebih ke apa sih kebermanfaatannya kita. Pengabdian masyarakat ya. Pengen punya sekolah yang dengan harga murah gitu-gitu. Terus seandainya jadi dokter sekarang kondisi pandemi sangat bermanfaat untuk masyarakat itu ya ketika pandemi seperti itu. Oke. Nah, terakhir. Filosofi sebenarnya ya. Apa? Tapi kalau belajar filsafat sebenarnya kita
di antara dua ruang ya, Mir, belajar filsafat atau filosofi, antara dunia awang-awang dengan dunia motivasi ya. Ya enggak? Ya. Iya. Ya, awang-awang kadang-kadang sebenarnya itu awang-awang ketika kita mendengar tanggapan dari orang lain, lah kakean kedur omonganmu gitu ya. Jadi kok kayak di awang-awang gitu ya. Jadi dari Iya, dari terlalu. ya, Iya. dari luar masuk ke telinga kita, tapi kalau dari dalam diri kita itu motivasi sebenarnya, Mir ya. Ya kan? Ya. Bagaimana kita berfilsafat, berfalsafah itu kalau kita bisa positif menanggapinya, itu menjadi sesuatu yang mendorong begitu ya. Tutwuri Handayani lah seperti itu. Oke, baik. Ngobrol apa lagi, Mir? Banyak yang kita obrolkan ya. Ngobrol apa nih? Ya, ya. Ngobrol nggak selesai-selesai kita. Iya, Karena orang pastinya. bahasa gabung jadi satu, jadi ada aja. Ya, yang jelas banyak sekali cerita dari kisah hidup Miranti sudah disampaikan langsung dari lisan Miranti, bisa menginspirasi tentunya bagi saya dan juga nanti penonton YouTube saya. Kalau ada yang nonton ya, Mir ya. Iya, iya. Semoga Ini tidak banyak yang menyesatkan ya dari cerita-cerita usil saya. yang jelas setiap orang punya cerita yang bisa dibagikan ke orang lain. Syukur-syukur ada nilai edukasinya, ada nilai positifnya, dan memang hari ini banyak sekali nilai positif, terutama perjuangan Miranti ya, bagaimana mengenyam pendidikan, meraih sampai lulus, sampai jadi PNS di Badan Bahasa, tentunya itu menjadi hal yang menarik. Oke, berbicara PNS, terakhir Mir, saya sendiri kan 3 atau 4 soal PNS ya. Barangkali punya wejangan bagi calon PNS. Ya, bulan-bulan ini kan bulan-bulan CPNS. Kalau saya sendiri juga 3 atau 4 kali gagal terus ya. Kira-kira apa ya, Mir? Selain belajar yang perlu dipersiapkan begitu ya. Untuk bisa lolos. Sebenarnya kalau Miranti masuk ikut CPNS yang tahun berapa? Tahun berapa? Ikut CPNS yang tahun keberapa? Yang tahun berapa? 2015 atau Saya 16? ini percobaan ketiga dong. Enggak, maksudnya ini lolos 2014. Di 2014. 14 ya? Pengumuman di 2015. Oh iya. Oke, berarti saya yang tahun 2015 nih. Jadi nyoba milih Arab seperti Mira yang analis itu atau dosen. Nah, yang lolos yang dosen ini yang di UNESA. Seperti itu. Oh ya, berbicara Badan Bahasa, saya punya teman Mir. Seangkatan saya, Deliar Nur. Deliar Nur Rahmasani. Hah? Ah, itu sama saya. Hah? Yeah. Itu teman baik saya yang kemana-mana kami bersama gitu sebenarnya. Ada beberapa keliling Indonesia kami bersama. Ya, Deliar Nur itu satu analis bareng di pelindungan atau pengembangan. Iya, iya di pelindungan. Beliau lebih ke analis sastranya. Oh, sastra, iya. Sastra. Nah, jadi dia kayaknya 2015 ya. Angkatannya di bawah Mira ya, PNS-nya. Sama. Oh, bareng. Sama saya, bareng. Oh, seangkatan masuknya begitu ya? Iya. Masuk. Oh, seangkatan dengan formasi yang sama, gitu, iya. dengan kos yang sama. Waduh. Oh, sakos tapi. Satu kos. Ya. Oh, ya salam ya buat Deliar ya. Waktu jadi anak kos gitu masih kos yang sama. Salam ya. Buat Deliar. Salam buat Deliar, semoga ya, insya Allah disalamkan nanti habis Lebaran. Sehat selalu, sukses. Oh, ini pulang loh Deliar. Iya, sepertinya saya kurang ini.
karena kami itu kan WFH, WFO ya, maksudnya bekerja di rumah, bekerja di ini, jadi jarang Oh sekali iya. karena tidak satu jadwal gitu. Oh iya ya. Jadwalnya berbeda-beda. Iya. Deliar Nur sekantor ya. Ngapak juga kan? Oh. Hah? Ngapak juga kan? Kebumen? Sepertinya Kebumen atau Purworejo ya itu. Kebumen ya. Iya, ngapak dia. Iya. Iya. Agak tomboy ya. Masih tomboy nggak ya dia? Iya. Masih tomboy ya. Energik sekali kalau dia. Iya, 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 iya. Oke, berarti memang ini ya apa? Apa Mir? Wejangannya Mir? Saya itu 3 atau 4 kali gagal wejangan untuk PNS. Saya sebenarnya juga ketiga kali itu Don, Ah. baru nyantol gitu. Apa ya? Wejangannya saya dikatakan belajar tadi juga sepertinya tidak sengotot teman-teman gitu. Saya tetap usaha belajar di sela-sela kita ngajar dan lain-lain tetap. Yang berikutnya pasrah pasti ya karena kita sudah berusaha maksimal gitu pasti. Tawakal ya. Pemilihan ini ya tawakal lah ya. Pemilihan itu sangat menentukan Don. Pemilihan formasi ya. Formasi. Kalau ya dulu saya lebih ke dalam tanda petik sudah seperti Allah itu menggiring ke sana gitu karena S2 teman-teman kita yang S1 S2 secara linear itu kebanyakan milihnya dosen. Ya kan? Ya, kebanyakan mereka pasti frame apa ya? Di otaknya itu ya udah jadi dosen gitu. Nah, saya di waktu itu formasinya saya milih yang lain. Intinya waktu itu kementerian kita masih Kemendikbud ya, sekarang sudah Kemendikbudristek gitu. Ya. Waktu di Kemendikbud itu kan ada 2. Pokoknya intinya kalau tidak dosen ya. Kalau waktu itu saya formasinya bukan dosen, bukan analis sebenarnya. Instruktur ya? Formasinya pengajar BIPA. Oh, pengajar BIPA. Iya, pengajar BIPA harusnya. Harusnya yang keliling dunia, bukan keliling Indonesia. Iya, nggak apa-apa lah. Ini awal nanti bisa keluar Indonesia. Iya. Iya, amin. Jadi itu pemilihan formasi bagi penonton atau teman-teman di sini itu sangat menentukan. Jadi jangan ikut yang ya anti mainstream sedikit lah. Out of the box ya. Sistem berani mengambil tantangan jauh dari. Ya, berbicara formasi. Yang mendaftar baru hanya beberapa. Ya. Ini buka lagi nggak? Taktik memilih formasi itu sama. Buka lagi nggak nih Badan Bahasa CPNS-an? Kami sih mengajukan Don, tapi kurang tahu ini disetujui tidak dari Kemenpan. Kami jujur karena kami kurang SDM. Kurang SDM ya. Sudah Bang. Ya, tahun-tahun ini kan banyak sekali yang pensiun ya. Iya ini. Purna tugas itu banyak sekali. Iya. Oh, berarti belum ada rilis resmi ya Mir dari Kemenpan itu? Belum ya. Belum. Dan bocoran saya satu-satunya analis konservasi nama kami. Satu-satunya di Indonesia analis konservasi bahasa dan sastra. Bahasanya itu lebih ke saya, sastranya lebih ke tadi Medeliar gitu. Jadi itu masih sangat banyak terbuka lebar. Kami sudah mengajukan beberapa. Ya semoga nanti segera dibuka sih biar kami dapat teman lah saya gitu. Berarti yang ngurusi bidang itu cuma Miranti, terus yang sastra Deliar gitu? Bukan, sebenarnya di bidang banyak. Tapi kan ada banyak formasi ya di sana. Ada peneliti, ada analis, ada pengkaji gitu. Nah, analis ini sangat kurang gitu di kami. Yang profesi analis masih butuh SDM ya, butuh personil. Sangat dibutuhkan SDM. Iya. Apalagi Indonesia ada 718 bahasa. Nah, 718 dan dengan ribuan bahasa, sastra yang ada di dalamnya yang harus diurus. Iya. Oke, mantap. Iya, PNS memang masih jadi idola ini ya, Mir ya. Sebagian besar lah. Iya. Orang Indonesia karena tapi harus diingat Don tadi kalau Doni mengatakan guru harus siap kere itu sebenarnya kalau mau jadi kaya jangan jadi PNS. Itu yang digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Pengen sugih dodol ya Mil.
Jadi pengusaha dodolan gitu ya. Iya, pengen itu jadi pengusaha. 9 dari 10 pintu rezeki itu kan usaha. Gitu. Oh iya, iya, iya. Ini dulu yang orang tua saya katakan ketika pertama kali saya daftar di PNS sebenarnya, Don. Kalau beberapa orang tua kan memberikan dukungan yang luar biasa. Itu pertanyaan orang tua saya, yakin mau jadi PNS? Gitu. Kalau mau tujuan jadi PNS, mau jadi kaya, jangan jadi PNS. Oh, malah gitu ya? Ada semacam... Ya, tujuannya mau jadi apa nih PNS-nya? Ya, ada semacam ini ya, pertanyaan falsafah lagi itu ya, filosofi lagi itu ya dari orang tua ya. Iya, falsafah tadi. Iya. Jadi kamu jadi PNS mau jadi apa gitu? Kalau mau jadi pelayan masyarakat silahkan di PNS. Tapi kalau mau jadi kaya, urungkan untuk mendaftar dan mengisi formulir di PNS itu. Iya. Iya. Kan kalau delok berita kan bulan-bulan ini ya sudah banyak ini pengumuman itu PNS di kabupaten-kabupaten kota seperti itu sudah banyak yang bermunculan gitu, formasi-formasi itu. Oke, alhamdulillah. Berapa menit ini Mir? Luar biasa, 10:30. Obrolan yang sangat seru. Yang menggugah ya tentunya, dan bagi kami berdua kalau dibilang temu kangen ya. Terakhir kita bertemu waktu acara prodi ya Mir ya, acara prodi, acara pekan bahasa kalau nggak salah ya. Yang di Tawangmangu ya kalau tidak salah. Seperti itu. Dan terakhir waktu acara prodi yang dengan mahasiswaku itu loh Mir. Ya kan? Iya. Ya, yang pakai Google Meet atau Zoom itu. Dan memang kita sebenarnya punya grup WA begitu ya. Sering Google Meet ya. Grup WA sering ngajak reuni tapi nggak pernah terlaksana. Kan teman-teman banyak yang mengajak reuni di Solo. Tadi direncanakan makanya kalau siapa yang ada datang gitu. Iya, tapi mungkin teman-teman kalau reuni sepertinya di Solo saja nggak usah naik. Ya, sibuk jadi belum terlaksana. Dan saya sebenarnya sudah punya pikiran Mir mau mengontak adik tingkat dan kakak tingkat untuk bikin kayak alumni PBSI begitu. Paguyuban alumni PBSI. Barangkali nanti acara rutinnya reuni begitu. Cuma belum kesempatan gitu loh. Nah, saya pikir kan kita belum ada ya yang seperti itu ya, reuni besar gitu loh dari semua angkatan, belum ya? Kayaknya belum ya. Iya, belum pernah. Gitu. Yang khusus bahasa Indonesia loh, kayaknya belum pernah kan ya? Orang seangkatan kita saja sih. Iya. Nah, saya punya angan-angan seperti itu. Belum ada ikatannya juga sebenarnya. Ya, ikatan bahasa Indonesia belum ada ya, PBSI belum ada ya. Belum ada. Iya. Kalau untuk menghubungi kan enak, soalnya ada teman kita yang bojone kakak tingkat, kan gampang gitu. Kayak Doni ya, adik tingkat gitu ya. Jadi untuk menghubungi via WA gampang lah. Tinggal nanti bagaimana siapa yang sekarang mau sangat mulai. Dimudahkan kok. Seperti itu. Oke, siniar dengan Miranti dalam tajuk ini ya, cerita lama belum kelar. Ceritanya lama, ada yang setengah lama, setengah baru, ada yang baru. Saya harap bisa menginspirasi semuanya penonton YouTube saya yang baru ini. Dan saya berharap juga Mbak Miranti bisa aktif juga di YouTube, jadi nanti kita bisa collab ya, istilahnya bisa collab. Dan sering beberapa kali saya juga minta Mbak Miranti untuk collab untuk menulis buku. Ayo kapan menulis buku bersama? Amin, ayo. Ini kemarin ini tinggal nunggu cetak, Mir, tinggal nunggu cetak. Kebetulan istri kan juga dari bahasa Indonesia. Ini sudah terbit, tinggal saya terima bukti fisiknya. Collab menulis buku dengan istri seperti itu. Jadi kolaborasinya lengkap ya. Sampai menulis buku seperti itu. Saya tuh baru beraninya tadi ya, bunga rampai, jurnal gitu. Mungkin kalau buku belum.
Ya, mungkin segeralah. Nantilah kita buat dummy untuk daftar isinya, nanti kita kembangkan sesuai dengan itu. Kalau saya lebih cenderung ke etnolinguistik, Mir. Mungkin pernah dengar ya. Etnolinguistik. Ya, kami kan lebih ke penelitiannya juga harus ada unsur etnonya gitu. Etno ya, itu. Ya sebenarnya ada satu yang relevan ya antara bidang saya dengan Miranti. Tinggal nanti siapnya kapan kita collab untuk menulis buku gitu ya. Ya karena kalau dosen kan ini ya Mir ya. Tapi memang saya sedikit ralat ya. Memang kami belum sampai ke ralat gimana? Belum sampai ke etno kami karena waktunya kalau penelitian kami sih memang mengarah ke etno harusnya. Tapi karena waktu saat penelitian tidak, kalau etnolinguistik butuh waktu lama ya di lapangan gitu. Kami tidak selama itu, jadi hanya permukaannya saja kalau ke etnonya. Oke. Ya, jelas ada relevan yang bisa kita satukan, kita muarakan. Salah satunya dalam wujud kolaborasi menulis buku begitu ya Mir ya. Kayaknya kok seru gitu loh nulis buku bersama. Dengan seorang ahli dari Badan Bahasa Pusat seperti itu. Oke, terima kasih Mira sudah meminta waktunya. Kalau Badan Bahasa sudah badan. Apa? Iya. Salam buat teman-teman di Badan Bahasa, salam buat teman saya juga Deliano. Terima kasih sudah mau membagi waktunya. Selamat menikmati Lebaran di Bogor. Di Bogor tuh ini, bukan di Jakarta ya? Iya di Bogor. Kosnya di Bogor. Apa ya di sini? Di sini lebih ke kosnya di Bogor tapi kantornya di Jakarta gitu atau gimana? Ini kosnya di Bogor, terus kantornya saya Jakarta. Saya tinggal di Bogor, kabupaten ya. Kantor kami itu awal tahun ini pindah Don, karena ada renovasi dan ini kami pindah ke kompleks IPSC di Bogor juga di Hambalang, mungkin Don Hambalang ya, yang kompleksnya Pasukan Perdamaian dan teman-temannya. Kami sekarang di Bogor juga. Gitu. Oh berarti kalau bangunannya sudah jadi pindah lagi ke Jakarta begitu? Atau di situ permanen? Kemungkinan pindah lagi, kemungkinan tidak. Masih 50-50, masih separuh-separuh ini. Siapa yang akan pindah atau? Tapi kalau secara suasana enak di situ ya Mir ya, kan di daerah pegunungan ya Mir ya. Hambalang itu. Ya kalau buat nulis dan lain-lain lebih tenang di sana. Ya. Hambalang. Tapi untuk aksesnya ya. Itu yang agak susah Don. Kasihan ya. Akses ke sana itu kan tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum. Jadi harus bawa kendaraan pribadi. Ya, ada plus minusnya ya. Oke, saya doakan. Oh iya, mau nitip. Ini kalau misalnya pandemi sudah selesai, bisalah kunjungi kami di Hambalang. Ada lab Bineka, ada laboratorium Bineka, ada laboratorium forensik. Silahkan. Kalau nanti ada acara dari kampus dan mahasiswa atau yang lain. Oke, siap. Kalau pandemi selesai, nanti salah satu destinasinya ke Badan Bahasa Jakarta gitu ya. Dari Mojokerto sampai ke Jakarta luar biasa. Kan sekarang ada tol ya, jadi lebih pendek waktunya seperti itu. Iya. Oke, saya minta waktunya lagi. Jakarta dan belok dikit lah ke Bogor. Iya. Oke, saya minta waktunya dikit untuk Miranti. Ini Mir, promosi YouTube-ku. Apa? Like, comment, subscribe YouTube Doni Uji Widiat Moko. Silakan Mir. Oke. Baik, teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan like. Ketik yang di bawahnya itu Doni Uji Widiat Moko. Ada program baru ya Don ya, ada siniar tentang CLBK, cerita lama belum kelar. Ini edisi pertama, jadi
luar biasa saya kedatangan dihadiri bisa ngobrol bersama dengan teman lama sekaligus ahli di bidang perlindungan bahasa ya. Bahasa aja aku lindungi, apalagi kamu ya, Mir. Iya. Bahasa aja aku lindungi, apalagi kamu ya. Ini luar biasa. Baik, terakhir saya doakan ya nanti bisa sukses, bisa sehat selalu. Amin. Dijaga kondisinya, bisa bermanfaat dengan tugas-tugas yang ada sekarang, bisa mencapai sesuatu hal yang lebih tinggi, bisa keliling Eropa sesuai dengan keinginan lama, gitu ya. Eropa dunia lah seperti itu. Amin. Bisa segera kolab dengan saya untuk menulis buku dan harapannya apa namanya ya, cerita lama itu yang bisa belum kelar ini kita bagi melalui siniar saya ya, yang bisa dibagikan ke pemirsa secara daring nanti melalui YouTube saya, membawa nilai edukasi, membawa energi positif sehingga kita menjadi manusia atau hamba Allah yang pandai bersyukur sekaligus bersabar ya, terus bersabar. Kondisinya masih seperti ini, pandemi. Ya tentunya kita bersyukur kondisi yang ada dan bersabar sehingga banyak doa-doa serta tawakal agar pandemi ini bisa musnah ya dari dunia ini sehingga kita bisa kembali normal. Amin. Oke, ketemu lagi Mir. Bisa di apa namanya? Konten yang lain atau bisa bertatap muka waktu kongres, waktu seminar atau lokakarya seperti itu. Oke, terima kasih Mir. Sukses selalu buat Mbak Miranti. Sama-sama. Ya, akhir kata. Assalamualaikum. Ya, Sukses akhir juga. kata. Jaga kesehatan teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Amin. Terima kasih, Amir. Ya, sama-sama. Ya. Saya tutup. Oke.